Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Yustianingsih, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Saya adalah guru IPA di SMP Islam Terpadu Subul Huda Kebonsari, Madiun. Pada PPL Sit-in 2 kali ini saya mengambil materi kalor dan perubahan wujud zat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Mbak Kansa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Asifa Ulia. Oke. Dina Nur. Hadir. Oke, mantap. Irfaza. Oke, sip. Revania. Oke, sakit. Sakit apa ini? Panas. Oke. Ini tergondang dia. Hari ini kita belajarnya IPA. Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Tepuk tangan. Berikan ke gambar yang ada di depan ya. Terlihat di sana itu ada gambar apa? S1. Oke, ketika di dalam rumah kita itu ada mati listrik, misalnya dalam waktu 5 sampai 10 jam, kira-kira es dalam kulkas itu gimana keadaannya? Kita cari komputer yang nyala. Kita akan main atau kita akan buka dulu menggunakan PC. Sudah? Baru 13 ya. Mbak Yasmin sekarang diberikan nomor 2. Juara satunya diraih siapa? Yasmin, juara 2. Hari ini kita akan mempelajari tentang kalor dan perubahan wujud zat. Nah, apakah materi ini bermanfaat? Tentunya materi ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Karena apa? Kalor itu erat sekali dalam kehidupan kita. Dengan kita mempelajari kalor, maka kita akan mendapatkan ilmunya. Setelah dapat ilmunya, kita nanti akan bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kemudian untuk itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, nanti kalian akan mendapatkan atau berselancar di internet terkait dengan materi kalor. Jadi nanti kalian akan mendapatkan materi, kalian bisa mencari-cari informasi dan referensi dari internet tentang apa itu kalor, apa hubungannya dengan perubahan wujud zat. Kemudian yang kedua, kalian nanti akan menyelidiki dan menganalisis apa atau apa hubungan antara perpindahan kalor dengan perubahan wujud zat. Dan yang ketiga, kalian nanti akan membuat atau menciptakan sebuah alat yang bisa menghambat perpindahan kalor dari lingkungan menuju ke suatu zat. Jadi nanti kita akan membuat alat. Oke ya. Terus apa aja yang dinilai? Yang dinilai tetap sama seperti pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah sikap. Jadi sikap kalian ketika pembelajaran di kelas. Kemudian sikap apa aja Bu? Nah contohnya keseriusan kalian. Kemudian daya nalar kalian. Kemudian kreativitas kalian nanti dalam membuat produk, semua akan dinilai. Berikutnya yang kedua adalah penilaian keterampilan. Apa itu yang dinilai? Kerjasama kalian dalam tim, dalam kelompok kalian. Kemudian nanti juga akan dinilai bagaimanakah kemampuan presentasi kalian, mengemukakan pendapat. Kemudian juga akan dinilai kerjasama dalam timnya, dalam kelompoknya. Yang terakhir, tingkat pengetahuan atau pemahaman kalian juga akan diuji coba kembali. Bagaimana setelah mendapat pelajaran ini, apakah lebih bagus atau bagaimana? Nanti
juga akan masuk dalam penilaian yang namanya penilaian pengetahuan. Oke, sudah siap ya untuk belajar hari ini ya? Oke, langkah-langkahnya nanti apa aja tuh Bu yang akan kita lakukan dari ini? Nah, yang pertama nanti kalian akan berkelompok. Kemudian nanti setelah kalian berkelompok, kalian nanti akan menyelesaikan suatu permasalahan dan merancang suatu produk. Kemudian nanti kalian akan merencanakan jadwal untuk membuat produknya. Kemudian nanti juga akan ada presentasi produk kalian. Kemudian juga akan ada evaluasi dari produk yang sudah dihasilkan. Kita mulai ya. Oke, sekarang perhatikan dulu ke depan. Kita putar videonya ya. Kalian lihat tadi di depan, tadi kan ada video tentang es cair, es batu yang cair. Nah, sekarang coba pikirkan bagaimana kira-kira caranya agar bisa menghambat es batu itu mencair. Misalnya kalau terjadi pemadaman listrik dalam waktu yang lama, seperti yang tadi Putri sudah sampaikan. Kira-kira apa alat yang bisa dibuat untuk bisa menghambat agar es batu itu tidak mencair, jadi dia tetap beku? Pernah melihat abang-abang yang jualan es lilin keliling? Pernah. Mereka gunakan apa itu? Box es. Iya, box es. Apakah mereka bawa kulkas itu kemana-mana? Tidak. Apakah dia bawa colokan kemana-mana? Tidak. Tapi dia hanya sekedar membawa apa? Box es. Nah, itu insya Allah yang nanti akan kita buat hari ini untuk menyelesaikan masalah es batu tadi. Gitu ya? Jadi sekarang silakan kalian berkumpul dalam kelompok kalian yang sudah kita bentuk sebelumnya. Yuk, silakan berkumpul dalam kelompoknya. Berkumpul dalam kelompoknya menghadap satu kelompok. Yuk, silakan diatur menjadi. Guru akan bagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nanti silakan kalian pelajari dulu. Ini kelompok 1, ini kelompok berapa? 2, kelompok 4. Oke. Silahkan dibaca-baca dulu. Kalian nanti pikirkan bersama dengan kelompok kalian, kira-kira proyek apa yang akan kalian buat, box es seperti apa yang akan kalian buat untuk menjadi alat penyimpan es batu. Dibaca dulu di LKPD. Apakah ada yang ditanyakan? Boleh ditanyakan kepada guru. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Ini dibaca dulu. Nah, oke, dibaca-baca dulu. Kemudian nanti dituliskan ini rumusan masalahnya apa. Nah, oke. Oh ya anak-anak, di sana ada link yang sudah Bu Guru siapkan. Kalian nanti bisa membuka link tersebut di komputer yang ada ya. Jadi satu kelompok nanti boleh menggunakan 2 komputer. Cari terkait referensi box es seperti yang sudah Bu Guru bagikan yang ada di LKPD. Bisa ya? Oke. Itu sedang buat apa ya itu yang kalian cari? Aspek ya. Oke. Pakai apa? Oh, dilapisi dengan lakban. Kenapa kok pilih lakban? Lakban doang? Kenapa kok lakban aja yang dipilih? Karena lebih murah. Anak pondok Bu biasa soalnya kan hanya pas-pasan aja. Oke. Silakan dituliskan nanti rancangan alatnya di sini ya. Kemudian nanti jadwalnya, kapan kalian akan membuatnya, kapan cari alatnya. Nah, seperti itu, guys. Kalau bagaimana sudah memutuskan membuat apa? Apa? Dari aluminium. Kenapa memilih aluminium? Karena aluminium kedap udara. Oh, kedap udara. Bagaimana rancangannya sudah
Siap? Ya. Nah, siapa yang mau presentasi? Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok berapa Mbak ini, Mbak? Oke, kelompok 4, silakan. Perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan rancangan alat dan bahan untuk membuat box S. Oke. Alat untuk membuat box S, alat tulis, box styrofoam, lakban coklat, aluminium foil, Ya. gunting, solasi bening, penggaris. Oke. Bahan untuk membuat ice pack, tepung tapioka, es batu, air warna biru, garam. Oke. Terus box es yang kalian buat desainnya seperti apa? Kan tadi sama-sama menggunakan styrofoam semua. Terus lapisannya boleh duduk Mbak? Lakban coklat dan aluminium. Oh, mau merencanakan pakai lakban coklat sama aluminium foil. Oke, untuk aspeknya tadi dari apa bahannya? Tepung tapioka. Dari tepung tapioka. Udah cari referensi tadi? Oke, berarti siap untuk dieksekusi ya? Oke, terima kasih presentasi yang disampaikan tadi oleh kelompok 4. Ada yang memberikan saran atau masukan? Ya, silakan. Dari kelompok berapa? Oh, kelompok 2 ya, silakan namanya Mbak. Oke, Mbak Vina, silakan. Untuk kelompok 4 caranya pilih bahan isolator yang tidak udara dan yang murah. Oh ya, kelompok 4 ada saran dari kelompok 2. Pilih bahan yang isolator dan kedap udara. Terima kasih atas sarannya. Oke. Semua tahu progresnya proyeknya? Karena sudah selesai, silakan perwakilan kelompok untuk membawa progresnya ke aluminium foil sama lakban. Kalau yang ini? Oh, aluminium foil dan lakban. Kalau ini yang aluminium foilnya penuh ya, kalau itu tidak penuh. Oke. Siap kita uji ya? Alat yang kalian buat tuh berhasil apa enggak dulu? Ya. Siap ya? Aku taruh di depan. Ya, kalian di belakangnya. Oke. SPG ini minyak kelompok siapa? Nah, ini kan taruh di kelompok 4 di sini. Kasih ke kelompokmu. Oke. Yang ada SPG kelompok berapa aja? 4 saja ya? Oh ya, oke. Oke, sebentar, kembali. Untuk yang di luar, untuk pembedanya, kita taruh di bawah sini ya. Oke, nah, silakan ditutup, Oke, ditutup. Saya timer dulu. Mencari tapi sebenarnya Lebih banyak dibandingkan yang mana? Oh, yang sebelumnya ya, saya lebih banyak. Oke, berikutnya kelompok 2. Daripada sebelumnya. Kalau dibanding dengan yang kelompok 1, coba dibandingkan.
Yang lebih banyak mana mencarinya? Oh, banyak yang kelompok 1. Oke, berikutnya kelompok 3 yang aluminium foil dan apa ini? Lakban ya. Oke, gimana? Sama kayak yang pertama tadi, kayak yang 2 menit. Oh iya, oke, berarti yang kelompok 3 ini masih sama dengan yang 2 menit tadi ya. Oke, berikutnya lagi. Berikutnya yang kelompok 4. Bagaimana keadaannya? Oh, masih beku lagi. Gegek ya yang kelompok 4 ini ya. Jadi dia tidak mau nyair-nyair, masih beku. Oke. Kalau dibandingkan tadi, coba dibuka dulu semuanya. Ya, dibuka dulu semuanya. Kita bandingkan. Setelah 5 menit, yang paling banyak nyairnya yang kelompok mana? Coba diangkat, Pak, diangkat. Oke, yang paling banyak nyairnya kelompok mana? Oke, kelompok 1. Oke, yang masih bertahan lama? Kelompok 4. 2 dan 3 masih sama dengan yang tadi. Kalau dibandingkan dengan yang pertama kali, nah, masih banyak yang mana paling banyak dari 1, 2, 3, 4? Yang di luar ya. Tutup lagi Mbak. Yo, silakan tutup lagi. Berarti ini sekarang kita ke berapa menit Mbak? 10 menit. Berarti tadi sudah 5. Berarti tambah 5 menit lagi ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, 5 menit berjalan. Yang di situ, yang sampai di akhir, yang lagi hasil perkelompok itu. Yang perkelompok tadi, yang ini. Nah, ini sekarang yang 10 menit ya. Ini yang di luar juga diisi dicatat. Ya, yang tadi ini juga deskripsi yang di luar tadi. Nah, jadi S yang di luar yang dituliskan seperti yang diamati tadi di depan. Yang 10 menit masih menunggu. Kita lihat di box 1. Gimana keadaan S-nya? Tambah mencair. Semakin banyak apa sama aja dengan yang tadi, Mbak? Semakin banyak. Oke, biarkan untuk terbuka, Mbak. Kelompok yang kedua, box yang kedua. Gimana? Dengan yang tadi, yang kedua tadi gimana? Tapi kalau dibandingkan dengan yang box 1, lebih banyak box 1. Box 3. Nah, silakan dibuka. Berikutnya, gimana Mbak hasilnya? Mencair tapi lebih banyak. Iya, mencair lebih banyak. Kalau dibandingkan dengan yang kelompok 2 di box 2? Lebih banyak. Oh, lebih banyak kelompok 2. Berarti lebih awal 3 ya. Oke, yang terakhir kita lihat. Yang masih rasa penasaran ya, apakah dia tetap? Silakan dibuka Mbak. Oke, bagaimana? Masih membeku, boleh ditunjukkan kepada temannya yang lain. Mungkin dikiranya kamu abal-abalan aku sih ya. Coba dikasih lihat kelompok 4. Oke. Gimana? Masih beku ya? Oke, gimana Mbak? Nah, gimana? Masih beku. Oh iya, oke, silakan kembalikan lagi. Oke. Ditutup ya. Oke, kita bandingkan dengan yang di luar. Lupa sampean ya. Dibandingkan dengan yang di luar, mencair yuk bandingkan semua. Dikeluarkan juga. Nah, dikeluarkan. Bandingkan dengan yang ini, yang paling banyak bukunya, yang paling banyak cairnya yang mana? Yang di luar ya. Ini kalau dibuka plastiknya, ini sudah banyak cairannya di sini ya. Oke, tadi kalian sudah melakukan uji coba terhadap box S yang sudah kalian buat. Sudah tahu kan perbedaannya kalau diuji bareng itu? Sebelumnya sudah kalian uji belum? Sebelum sekarang ini. Sudah belum? Sudah. Oke, kalau kelompok 1 mana ini? Nah, kelompok 1 bertahan berapa lama? 16 jam. Wow. Bertahan berapa lama, Mbak? 18,5 jam. 18,5 jam. Berarti selisihnya hanya setengah jam ya dengan yang itu ya. Tadi bedanya apa ini? Oh, ini aluminium foil dan lakban. Kalau yang itu aluminium foil saja, tapi ini aluminium foilnya enggak full ya. Yang kelompok 4 tambahan berapa jam? Kurang lebih 26 jam. 26 jam. Satu hari berapa jam enggak? Berarti satu hari lebih berapa jam? Satu hari lebih dari 2 jam.
Amazing sekali ya. Biar nggak penasaran tadi kok kenapa alatnya begitu begini dan kawan kan, biar kita tahu alatnya itu dibuat seperti apa dan bagaimana. Yuk, siapa yang mau presentasi dulu? Dari kelompok berapa? 4 ya, mungkin yang buat kita semua penasaran. Ayo silakan kelompok 4 langsung aja. Dari kelompok 4. Oke, di bawah berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami. Contoh alat tulisan untuk membuat S adalah telepon, aluminium foil, tabel, selasi, penaris, alat untuk membuat Ya, bahannya tepung tapioka, iya. air, garam, pewarna biru, plastik, penyerang memakai lapisi dengan aluminium, tujuan maupun dalam tekatkan aluminium dengan selasi. Cara membuat espek Kasih lihat, gimana caranya buat espek? masukkan air dan tepung tapioka ke dalam aci. Lalu aduk sampai merata dan beri garam dan beri pewarna. Makan kompor lalu aduk sampai mengental. Tunggu hingga dingin, masukkan ke dalam plastik lalu ratakan. Lipat bagian atas, lalu tekan menggunakan korek api. Oh ya, terus? Masukkan ke dalam freezer sampai mengaras. Iya. Sudah? Sudah? Ada yang mau menanggapi penampilan dari kelompok 4 yang tadi katanya buat penasaran? Boleh bertanya ya? Siapa yang mau menanggapi? Bapak ada memilih untuk menggunakan aspek tertutup secara sekonder. Karena menurut sejumlah pendapat, selain menggunakan lakban dan aluminium foil, dapat menggunakan aspek yang membuat sepatu bisa bertahan lama. Menggunakan aspek sepatunya bertahan lebih lama. Dari video atau dari mana ini? Video apa yang kamu lihat? Oh, abang-abang jualan es lilin keliling. Berikan tepuk dulu untuk kelompok 4. Oke. Dari tadi kan sudah dibandingkan antara kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang silakan coba berikan evaluasi masing-masing terhadap kekurangan ataupun kelebihan dari alat yang sudah kalian buat. Oke ya, kita mulai evaluasi masing-masing ini dari kelompok 1 dulu. Oke, silakan dari kelompok 1 evaluasinya gimana? Kelebihan menggunakan lakban lebih murah dan tidak perlu banyak biaya. Ya. Alat kami kurang rapi. Kelebihannya bisa menyimpan es selama kurang lebih 18,5 Ya, 18,5 jam. Kekurangannya seharusnya aluminium foil lebih dulu daripada lakban. Oh, silakan Mbak Sofia. Bekerjasama dengan kelompok kanan dan bekerjasama proyek tidak akan melakukan. Iya betul. Jadi dia belajar dalam proyeknya adalah bekerja sama. Karena enggak bekerja sama tidak akan selesai. Oke, terima kasih Mbak Sofia. Perubahan suhu satu-satu sama yang tadi, suhu benda akan apa yang terjadi? Turun jika benda tersebut melepaskan kalor mana? Ke lingkungan. Kata sekitarnya ini air yang didinginkan awalnya panas, kemudian didinginkan, maka suhunya akan turun. Karena dia suhunya turun, kenapa kok dia turun? Karena dia melepaskan kalor. Berikutnya, untuk mengubah wujud satu zat, sama ya, ini ada es batu menjadi apa ini? Mencair. Memperkuat atau melepas? Membekukan atau menyerap kalor. Proses dari gas menjadi cair. Nama proses perubahan wujudnya apa namanya? Mengembun. Menyerap atau melepas kalor? Melepas kalor. Oke. Laporan yang dibuat kemarin silahkan dikumpulkan kan ya.
bisa membeku. Iya. Berarti recommended atau bisa digunakan untuk apa? Menyimpan es atau bisa jadi solusi ketika listriknya padam. Kenapa kok bisa bertahan lama? Karena foam es itu betul tadi dikatakan Mbak Karsa bisa menghalangi aliran kalor dari lingkungan ke es sehingga es yang di dalam bisa bertahan lebih lama dalam keadaan beku. Itu ya. Oke, berikutnya ada yang mau menyampaikan gimana sih perasaan kalian mengikuti pelajaran kali ini? Yang mau menyampaikan? Oh iya, Mbak Radia, begini Mbak. Merasa tertantang, apakah alatnya itu bisa berhasil atau bisa berhasil untuk menyimpan es apa tidak? Ya, tertantang atau perasaan tertantang. Oke, bagus. Yang lain? Ada lagi? Oke, silakan Mbak. Membuat penasaran tapi setiap Siap? Yo, angkat jawaban kalian. Angkat semua. Oke, sambil dicek ya siapa yang belum masuk di depan, deh. Kalian yang cek di depan. Oke. Yang benar semua jawabannya ada Mbak Infaza, Mbak Naila Olivati, dan Mbak Tabita. Tepuk tangan. Mbak Infaza, silakan. Infaza, kamu dapat kotak berlipas. Selamat. Berikutnya Mbak Naila Olivati. Mbak Naila. Oke, kita langsung lagi. Satunya lagi ada Mbak Tabita. Mbak Naila Olivati. Mbak Tabita. Beri tepuk tangan. Oke, berikutnya dari kalian mengerjakan proyek ini Bu Guru akan memberikan apresiasi untuk kelompok dengan proyek terbaik hasilnya karena bisa membuat box es dan bisa bertahan sampai sangat lama yaitu 26 jam, yaitu jatuh kepada kelompok 4. Silakan perhatian kelompoknya ke sini. Tepuk tangan dong. Selamat. Kelompok 4. Selamat. Berikutnya, untuk ketika kemarin membuat alat yang paling kompak, paling bagus jatuh kepada kelompok 1. Oke, Mbak. Kelompok 1. Oke, untuk kalian, terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Jangan lupa di pertemuan berikutnya, silakan kalian mempelajari materi perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi maupun radiasi. Itu ya. Kita tutup bersama-sama kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, cukup. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Oleh karena itu jangan pernah takut untuk mencoba. Gagal tidak masalah. Karena dari gagal kita akan mendapatkan berhasil. Tapi kalau tidak pernah mencoba, maka tidak akan pernah ada kata berhasil. Cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.